Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan diskusi kita yang terakhir. Bagaimana jika kita menghadapi suatu kasus yang sedikit berbeda dari kasus-kasus sebelumnya. Misalnya ada sebuah metode pengajaran baru yang disebut dengan productive failure, diperkenalkan dengan klaim dapat meningkatkan tidak hanya prestasi belajar, tapi juga kemampuan untuk mengatasi stres akibat kegagalan. Penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah benar metode tersebut dapat meningkatkan kemampuan mengatasi stres akibat kegagalan. Penelitian ini melibatkan 25 siswa, kemudian mereka dikenai metode pengajaran tersebut. Nah, sebelum mereka diberi pengajaran yang baru ini, mereka diukur terlebih dulu kemampuan mereka untuk mengatasi stres. Kemudian, setelah metode pengajaran dilakukan, kemampuan mereka diukur kembali. Peneliti kemudian menghitung selisih antara skor setelah pembelajaran dengan skor sebelum metode pembelajaran productive failure ini dikenakan. Nah, ditemukan min dari selisih ini atau sering disebut juga sebagai gain score itu sebesar 2 dengan varians gain-nya sama dengan 5. Nah, dapatkah kita simpulkan bahwa metode pengajaran baru ini efektif dalam meningkatkan kemampuan mengatasi stres? Apa yang khas dari kasus ini yang berbeda dari kasus-kasus sebelumnya? Gagasan kasus ini adalah korelasi antara skor kemampuan mengatasi stres sebelum dan sesudah metode pembelajaran dilakukan. Mengapa ada korelasi ini? Karena skor kemampuan mengatasi stres ini diukur pada kelompok subjek yang sama, meskipun dilakukan pada waktu yang berbeda. Nah, partisipan yang memiliki skor lebih tinggi dari yang lain pada saat pembelajaran belum dilakukan, tentunya akan cenderung memiliki skor yang lebih tinggi juga setelah pembelajaran dilakukan. Ini yang membuat adanya korelasi antara skor sebelum dan skor sesudah metode pembelajaran dilakukan. Selain itu, uji perbedaan min tidak dilakukan pada kedua kelompok skor, tetapi pada hasil pengurangan skor setelah pembelajaran dengan skor sebelum pembelajaran, atau yang disebut tadi sebagai gain score. Kasus ini sebenarnya, jika dilihat lebih dekat, itu merupakan kasus inferensi min satu sampel. Dalam hal ini, inferensi dari min dari gain score. Nah, tentu saja prosedurnya sama seperti kita melakukan inferensi min satu sampel atau uji T satu sampel. Sedikit catatan, uji T dua sampel independen hanya dapat dilakukan jika kedua sampel bersifat independen. Kapan kedua sampel menjadi dependen? Yaitu yang pertama, ketika dua sampel skor didapatkan dari satu kelompok subjek yang diobservasi pada dua kesempatan yang berbeda. Kedua skor yang dihasilkan dari prosedur seperti ini akan membuat kedua skor menjadi dependen. Yang kedua, dua sampel skor berasal dari dua kelompok subjek yang berbeda, tetapi mereka memiliki keterkaitan. Misalnya, ketika penelitian dilakukan untuk melihat kepuasan pernikahan yang melibatkan sampel pasangan suami istri. Nah, dalam konteks ini, tentu saja kita dapat mengharapkan bahwa akan ada korelasi terkait dengan kepuasan pernikahan antara suami dan istri. Oleh karena itu, kedua sampel ini tidak dapat dikatakan sampel yang independen. Nah, karena kedua contoh ini atau kedua kejadian ini merupakan kasus di mana kedua sampel skor itu tidak independen,
maka uji T dua sampel independen tidak dapat dilakukan. Kita harus beralih pada metode dua sampel yang dependen. Nah, proses pengujiannya mirip seperti atau bahkan bisa dikatakan sama seperti menguji min satu sampel. Perbedaannya hanya bahwa hipotesis nol yang diajukan itu senantiasa mengatakan mu dari gain skornya atau mu dari selisih antara skor sebelum dan setelah intervensi itu akan sama dengan 0 atau lebih kecil dari 0. Jika min perbedaan lebih kecil atau sama dengan 0, maka kita bisa katakan tidak ada perubahan. Dalam hal ini tidak ada perubahan kemampuan mengatasi stres karena kegagalan, atau bahkan kondisi partisipan dalam hal ini kemampuannya menjadi lebih buruk. Yang kedua, tahapan kedua adalah kita membuat asumsi bahwa min dari perbedaan antara skor sebelum dan sesudah itu mengikuti distribusi normal. Setelah itu, kita menghitung uji statistiknya. Dalam hal ini sama seperti uji T1 sampel. Lalu kita temukan bahwa nilai T-nya itu adalah 2,0. Lalu kita menghitung nilai P. Nilai P yang dihasilkan adalah 0,028. Ini artinya probabilitas memperoleh nilai T sebesar 2 atau lebih ekstrim itu sama dengan 0,028. Karena nilai P ini lebih kecil dari 5%, lalu kita simpulkan bahwa hipotesis 0 ditolak. Nah, berikutnya kita menghitung besaran efek dari metode pembelajaran ini yang ditemukan angka 0,4. Ini berarti besaran efek yang ditunjukkan tergolong moderat. Demikian presentasi saya terkait dengan uji T sampel dependent yang ternyata prosedurnya mirip sekali dengan uji T1 sampel. Dalam video berikutnya, kita akan melihat bagaimana cara menggunakan RStudio untuk melakukan analisis uji T ini. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.